Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat servisan dari Bekasi. Oke guys, video kali ini saya kedatangan Kronos dari Bekasi, yaitu memperbaiki kaca LCD pojok 5 ya guys. Ini retak bagian bawah sedikit ya. Cuma ini bodinya sudah pada kompal-kompal juga ya guys, karena pemakaiannya enggak rapi gitu ya. Nah ini awalnya Bang ini tuh lihat video saya dari Facebook ya, dia nonton terus pengen juga memperbaiki kaca LCD yang retak ya guys. Akhirnya dia minta WA, terus langsung datang ke rumah ya guys dari Bekasi. Perjalanan katanya sekitar 2 jaman ya guys karena macet ya. Nah ini sudah sampai ya, ini dikerjakan saja langsung ya guys. Nah ini tuh LCD nya tipis banget ya guys, list-listnya juga tipis ya, pojok F5. Nah ini sudah saya buka pintu bagian belakang, kita mau copot kameranya dulu ya, kamera depan biar gak kena cairan nanti ya. Jadi harus dicopot dulu biar nggak burem ya, nanti kalau burem repot guys, ini spare partnya susah ya kalau HP blank chip begini, susah. Nah kita copot kameranya semuanya guys ya biar aman. Setelah itu kita lanjut lagi songkel LCD nya pakai mika besi tipis ya guys. Nah, saya selalu pakai kayak gini ya guys. Nah setelah itu kita tetesin thinner ya, atau kontak cleaner. Nah untuk mencari lubang selah ya, untuk masuk mika tipis ya guys, mika plastik ya, mika yang tipis. Nah setelah masuk baru saya geser-geser atas bawah kanan kiri ya, pelan-pelan, soalnya ini LCD nya Supra AMOLED ya. Yang Supra AMOLED itu LCD nya lengkung ya, lentur guys. Jadi LCD nya ini yang seri lentur gitu ya. Nah seperti itu guys, kita pelan-pelan songkel-songkel biar lemnya putus guys. Ini soalnya lemnya di bagian bawah ya, bukan bagian pinggir. Kalau seri-seri begini lemnya bagian bawah. Ini sudah sampai bawah bagian fleksibelnya. Kita harus tahu posisi bagian fleksibel ya, supaya enggak terkena mika ya, mika plastik, biar nggak sobek nanti. Kalau sobek jadi amsong. Jadi kita harus tahu dulu posisi bagian fleksibelnya guys. Nah setelah itu kita songkel-songkel lagi, terus tetesin pakai kontak cleaner ya, atau thinner gitu ya, biar lemnya lepas ya guys. Pelan-pelan, jangan sampai pecah ya guys. Nah ini videonya tuh hampir 2 jam ya guys proses pengerjaannya ya. Jadi saya edit totalnya sisanya tinggal 29 menit ya, lebih 27 detik ya guys. Nah ini lumayan panjang ya guys, saya editnya aja 2 jam. Nah ini sudah mau terbuka ya. Bagian bawah itu harus hati-hati ya guys, soalnya retaknya bagian kristal bawah ya. Nanti kalau sampai ketekuk ya bisa garis-garis ya guys LCD ya. Pokoknya ini sangat menegangkan guys. Kalau yang bagian bawah tuh rasanya saya juga kadang-kadang deg-degan ya. Cuman ya gimana lagi ya, namanya juga udah pekerjaannya begini, harus laksanakan tugas ya kan. Nah kayak gitu guys, pokoknya aduh super 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 deg-degan lah intinya ya. Tapi kita percaya diri, bismillah, semoga down ya guys. Karena kalau nggak kayak gitu ya repot. Nah kita panasin pakai blower bagian bawah tipis-tipis saja biar lemnya lumer ya guys. Nah kayak gitu, kita copot baterainya dulu ya guys. Kita copot baterainya, nyopot baterainya juga harus pelan-pelan ya guys, soalnya LCD nya sudah terlepas ya. Jadi takutnya nanti kena getaran jadi lepas ya. Nah pelan-pelan gitu guys. Selanjutnya tinggal kita copot plastiknya, kita kuek-kuek ya. Nah ini udah lepas guys. Selanjutnya tinggal kita nyopot bagian bawah guys. Nah disitu yang tadi saya bilang deg-degan ya, karena bagian situ nggak boleh, rentan sekali ya bagian bawah itu ya. Nah kita tekan, kita tarik sambil kita panasin ya.
Nah kayak gitu guys, biar lemnya lepas guys. Nah kita tarik lagi pelan-pelan sambil kita panasin, seperti itulah ya. Nah pokoknya intinya biar lemnya putus guys. Nah kayak gitu, kita tarik pelan-pelan. Nah tuh lemnya guys, nah sudah kena lemnya ya. Nah tinggal kita copot guys. Nah ini ngeri-ngeri banget, aduh. Oke guys, ini sudah terlepas ya dari frame ya. Alhamdulillah ya, kita tes lagi, kita tes ya masih nyala apa enggak ya. Aduh kalau enggak nyala mah deg-degan, repot. Alhamdulillah guys masih nyala ya. Nah selanjutnya tinggal kita proses eh, pembelahan. Kita solasi dulu bagian retaknya biar juga separatornya nyedotnya kenceng ya guys. Kita solasi ya biar separatornya penyedotnya kenceng. Oke, ini sudah dipanasi dengan separator panasnya 80 derajat. Ukuran benangnya 0,3 ya guys. Kalau buat yang seperti ini 0,3 ya, tuh 0,3 aja kelihatan guys surat-suratnya tuh ya, jalannya. Jadi ini LCD nya memang sangat tipis sekali guys, kayak kertas gitu ya. Nah ini sudah mau full ya guys, sudah mau mentok gitu ya. Nah kalau sudah sampai situ rasanya udah plong guys. Nah udah lepas ya, tinggal kita tarik ke samping pelan-pelan ya. Nah ini kan sudah down, sudah terlepas dari kaca LCD nya guys. Selanjutnya kita tes lagi apakah masih nyala, apakah enggak ya guys. Nah tes lagi ya, alhamdulillah masih nyala guys. Selanjutnya tinggal proses tahap pembersihan lem ya, lem ininya, lem pabrik ya. Ini ya, ini biasanya yang paling lama tuh membersihkan lem ya, karena memang LCD nya lentur, jadi harus sangat hati-hati, nggak boleh ketekan ya guys. Kalau ketekan nanti bahaya, bisa garis-garis pinglin gitu ya. Nanti kalau sudah pinglin itu nggak bakal bisa sembuh ya. Nah alhamdulillah sentuhnya juga masih lancar. Selanjutnya kita bersihkan ya guys, pakai alat bantu kayak gini nggak mempan guys. Jadi harus kita kasih kontak cleaner lagi ya, cairan itu ya, biar lemnya ngontok dewek atas bidul, biar amo intinya lah ya guys. Nah kayak gitulah pokoknya, biar amo ya kita kasih cairan. Nah kayak gitu guys, amok ya, jadi enak ya. Pokoknya sampai habis lah lemnya kayak gitu terus lah ya, pelan-pelan bagian pinggir bagian tengah kayak gitu. Nah kalau kayak gini enak guys, tinggal gesrek ya pakai mika yang buat tadi lepas LCD guys. Ini bekas lem oka ya kalau yang mika begini ya. Tuh pakai alat bantu nggak mempan guys, jadi harus pakai mika tadi dikerik-kerik ya. Ini buat pokoknya kayak gitu sampai selesai ya, sampai guys. Oke, nah inilah proses pembersihan lem ya guys. Jadi harus pelan-pelan karena LCD-nya lentur tipis ya guys. Jadi ini nggak boleh taruh di atas separator tuh, nggak boleh ya. Jadi harus ditaruh di atas yang empuk-empuk gabus gitu ya. Kayak gitu. Nah, intinya biar nggak ketekan ya kayak gitu. Kalau di atas separator keras itu nanti ketekan bisa garis. Kalau ini garis guys. Nah ini pelan-pelan, bagian pojok-pojoknya juga harus pelan-pelan banget, harus hati-hati ya guys. Nah ini karena dipercepat jadi kelihatannya agak kasar ya guys, tapi aslinya pelan-pelan sekali ya cara membersihkannya gitu ya. Nah ini udah bersih guys ya, alhamdulillah cepat, sudah bersih ya. Selanjutnya tinggal proses pemasangan kaca LCD ya guys. Kita tes dulu, alhamdulillah masih nyala ya, masih normal. Lemnya sudah bersih, tinggal kita proses pemasangan kaca LCD nya. Nah seperti itu guys, ini LCD nya juga, kaca LCD juga tipis ya. Kita buang plastiknya, selanjutnya tinggal kita tempel ya guys, seperti biasa manual. Nah, kayak gitu ya guys.
jadi harus hati-hati ya, jangan sampai tinggi sebelah, pokoknya harus presisi ya, biar masuk ke frame. Cara penempelannya ya harus hati-hati, harus matanya harus jeli banget guys. Lubang kameranya juga sesuai lubang ya, nanti kalau menceng jelek kerja 2 kali wah repot banget guys. Bagian bawah juga dipresisikan seperti itu ya. Nah selanjutnya tinggal kita urut lagi sampai ke atas sampai full ya guys, sampai full. Nah kayak gitulah pokoknya, intinya ini sudah 90% down ya guys. Tinggal ini sudah deg-degannya sudah sembuh guys, kalau udah begini tuh deg-degannya sudah senyum-senyum gitu ya. Udah senyum-senyum gitu. Nah supaya sudah full, selanjutnya tinggal kita tes lagi, kita langsung press saja guys. Nah kita untuk menghilangkan gelembungnya kita press sekitar 10 menit ya guys, di bubble reformer ini produksi sendiri ya buat anak bangsa. Nah kayak gitu. Oke nih guys, ini sudah 10 menit, kita buka ya, hasilnya seperti apa. Mantul guys, mantul, hasilnya jos ya. Selanjutnya tinggal kita bersihkan guys. Oke ini sudah down lah ya guys, termasuknya sudah down, tinggal kita tes lagi, hasilnya mantul guys. Nah seperti itulah ya, ini alhamdulillah sudah down. Selanjutnya tinggal kita tes lagi apakah masih nyala apa enggak. Pasang baterai, kita nyalakan guys, alhamdulillah ya masih nyala ya guys. Selanjutnya tinggal sobek nota guys. Oke sentuhnya lancar, kita tes sentuhnya dulu ya guys, kita tes sentuhnya dulu. Nah ini pojok F5, nah di versi kernel tekan 7 kali. Nah kita tes sentuhnya guys, ini balik lagi ya, kita tes lagi sepertinya sentuhnya juga down ya guys, mantul ya. Tes lagi, nah wah kabur-kabur mulu nih. Nah kita tes lagi guys, sekali lagi ya. Nah pelan-pelan saja, jangan buru-buru karena ini sudah down. Oke sentuhnya jos. Oke tinggal sobek nota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau konsultasi WA nya ada di bio ya guys. Terima kasih.